Dia di dalam kabinet, dia pernah jadi menteri di situ, menteri-menterinya banyak di situ, dia serang setiap hari. So ini kan mesti ada kelaminnya dong pertarungan kita ini. Pertarungan ini nggak jelas. Makanya dia jadi pemimpin. Karena dia logika dia, cara berpikir dia itu jauh di atas politisi. Kalau politisi bisa kayak begitu, harusnya sudah jadi contoh sebelum-sebelumnya. Nggak ada contoh begitu kok. Kenapa lu nggak ngomong? Lu mau tolak makan siang atau makan ibu hamil? Kenapa lu nggak tolak? Lu kalau lu setuju dengan semua ini, setuju IKN seluruh hilirisasi, setuju infrastruktur kereta cepat, makanan hilirisasi, lu kenapa lu bilang perubahan? Karena tujuannya itu tidak basa-basi, Bar. Jadi saya harus katakan dia punya langkah intuisi itu memang sebagai negarawan, pemimpin itu jauh di atas politisi biasa. Ya itu caranya. Ya. Oke. Rakyat tuh pengen, ini yang saya bilang ya, kalau kita debat sistem ya, saya bisa kritik sistem ini lebih daripada Pak Mahfud MD. Karena dari awal saya sudah kritik ini, saya sudah ke MK dan sebagainya. Tapi karena kemudian elit-elit ini mungkin melihat sistem kayak beginilah yang menyebabkan mereka punya peluang, akhirnya nggak diperbaiki dan akhirnya mereka jadi korban. Dan rakyat apa? Rakyat pengen cepet kok. Kan Pak Prabowo cerita sama saya, sebagian pendukung saya menganggap saya pengkhianat. Kok bergabung sama Jokowi? Saya harus itu masalahnya masalah selera, Akbar, ya kan? Iya. Jadi kau jangan salahkan Jokowi, ya kan? Jadi bukan salahkan Jokowi. Bro, saya tidak mensalahkan Jokowi bukan karena itu loh. Beda antara logika elit, sebagian juga itu elitnya, dan publik secara keseluruhan. Evaluasi yang paling fair dari apa sih? Dari fair, kita kan bisa meminimalisasi dengan survei dan outputnya. Buktinya ada orang yang nggak suka, ya apakah apa yang mengkritisi apa yang di MK dan sebagainya. Kalau memang MK itu dikritisi dan memang Jokowi cawe-cawe itu, saya rasa ketidakadilan tuh di semua Indonesia ini udah demo lah di mana-mana. Ada orang yang menganggap itu tidak benar, ya. Ada yang menganggap bahwa Jokowi cawe-cawe, tapi lebih banyak yang percaya. Enggak, bro, itu yang EU jelasin itu kan itu adalah stadium keduanya. Oke, stadium keempat lah. Iya, stadium pertamanya itu adalah bagaimana mekanisme dari proses menuju ke situ. Iya. Itu yang digugatkan orang sebenarnya kan gitu ya. Sekarang apa orang menuduh sekarang Pak Jokowi cawe-cawe di semua urusan politik, Pak Jokowi dituduh. Ya. Betul nggak? Apalagi yang terakhir coba saya mau tanya. Ada banyak lah. Ini poin-poin ini kan sebenarnya yang diambil gitu ya. Ada juga kemarin waktu soal ada Golkar waktu Erlangga. Itu juga tuh. Tuduhannya apa itu? Bahwa mundurnya Erlangga Hartarto karena itu tidak serta-merta. Logikanya begini, bro. Partainya baru saja memenangkan pertarungan menjadi nomor kedua. Kata banyak orang, peran Golkar dan ketua umumnya tentu saja dalam kemenangan presiden yang baru itu besar gitu kan. Tiba-tiba nggak ada hujan, nggak ada apa, tiba-tiba mundur. Oke lah, kita abaikanlah berbagai suara-suara yang kadang-kadang tidak terukur kan. Tapi logikanya bagaimana gitu. Nah, dalam situasi itu kemudian orang menghubungkannya dengan kenapa jadi salahnya Jokowi Erlangga mundur? Itu yang makanya kita bertanya. Apa salahnya gitu? Ya, terus kalau misalnya nanti Golkar, dulu waktu PAN minta Jokowi ada bagian dari keluarga besar PAN, udah ngomong begitu Bang Jul kan? Ya, Pak Erlangga juga kalau nggak salah pernah ngomong gitu juga kan, ya dekat dengan Golkar. Menurut saya juga kalau ada partai yang bisa meyakinkan untuk Jokowi masuk ke partai itu, yang pintar ya partai itu. Kenapa? Ya partai itu akan mendapatkan tambahan dukungan dari pendukung Jokowi yang luar biasa. Satu elit Golkar sudah menjelaskan itu di sini. Enggak, saya pikir itu semua Bang Jul, PAN juga bicara begitu kok. Boleh lihat pendapatnya dulu kan begitu. Jadi yang cerdas itu justru kalau ada partai yang menginginkan Jokowi bergabung ke dalam partai itu. Menurut saya itu cerdas sekali. Ya, itu. Itu yang saya katakan tadi. Logika yang dipakai Pak Mekeng, elitnya Golkar datang sini mengatakan itu. Ya. Masa kita tidak menerima Pak Jokowi dengan elektabilitas yang luar biasa? Bukan menerima mungkin. Gitu kan? Kalau Pak Jokowi pasti enggak. Saya jamin ya. Tapi mungkin diminta di mana-mana. Ya. Seperti beberapa bulan lalu dia diminta di mana-mana kan begitu. Ya. Tapi dia belum memutuskan. Oke, itu dia. Nah, saya mencoba untuk mewakili publik ya, Bro ya. Saya juga mewakili publik juga yang berpikiran rasional. Ya. Berpikiran rasional tuh
dengan Jokowi approval ratingnya, kepercayaan publiknya paling tinggi di dunia, Bar. Paling tinggi di dunia loh. Mana ada sih presiden tinggal berapa bulan lagi lengser, kepercayaan publiknya masih paling tinggi di dunia. Kita masih di situ tadi. Dan sorry ya, Bar ya. Dan dijadikan tempat bertanya, diskusi, konsultasi dari elit-elit partai yang ada. Gak bisa, Bar. Kalau politisi itu ya rata-rata kalau udah tinggal 6 bulan, 3 bulan, 5 bulan, kalau dia tidak punya sesuatu yang namanya trust, bijak, dipercaya, gak mungkin jadi referensi untuk ngobrol panjang, diskusi. Udah pastilah, Bar. Kau kan politisi hebat. Saya percaya itu. Jangankan 4 bulan, jangankan 2 bulan, 1 hari pun ketika kekuasaan masih ada itu masih efektif sebenarnya gitu. Tapi kita bicara tentang Golkar tadi, orang menghubungkan dengan hiruk pikuk informasi yang beredar di luar bahwa Airlangga sebagai pimpinan itu sudah membantu, memenangkan dan menjaga pemerintahan tanda petik ya. Kenapa? Betul, masih pakai tanda petik, emang betul kok. Oke, makanya. Kalau tanda petik itu kan artinya bisa ya bisa enggak. Iya. Menurut saya benar. Ya, Airlangga itu ketua umum Golkar yang berhasil, ya. Membantu pemerintahan Jokowi, ya. Menjadi Menko yang berhasil, ya. Bagus kalau ternyata ada pengakuan itu. Tapi berikutnya adalah kenapa dia harus tiba-tiba mundur dengan sendirinya? Coba logikanya seperti apa? Tanya Airlangga dong. Masa tanya sama kita? Jadi gini loh, Bar. Ini justru logika-logika begini yang perlu kita luruskan gitu loh. Dan ini biasalah. Makin tinggi pohon, makin banyak angin. Ya kan? Kalau pohonnya nggak tinggi, kayak Jokowi ya nggak ada anginnya. Nih. Ada 6 keanehan mundurnya Airlangga. Kita diskusi ya. Kan kita kedua-dua kita itu kan tidak bisa menjawab sebenarnya kenapa dia mundur kan. Gitu. Dari tadi kita diskusi terus. Ya kan, tapi kau kan kira-kira mau menuduh dia mundur karena Jokowi kan begitu. Saya mewakili pikiran publik, Bro. Ya, berapa persen yang kayak begitu? Nah, sekarang gini kan. Coba kau buat survei. 6 ada keanehan mundur mendadak. Ketidaktahuan lingkaran terdekat, waktu yang kurang tepat, minim penjelasan resmi, spekulasi tekanan internal, kaitan dengan persoalan hukum. Bos, ruang politik itu tidak kosong, Ara. Betul. Dia pasti ada macam-macam informasi di situ kan. Makanya, tapi lagi-lagi ya ini penonton. Sebenarnya kami berdua ini sebenarnya itu juga tidak bisa menjawab secara detail soal ini. Tapi kita bicarakan, Bro. Kita nggak boleh menjudge ya. Paling prediksi-prediksi asumsi. Iya kan? Menurutmu, makanya saya ditanya, menurutmu gimana sebenarnya? Kalau menurut saya banyak ya. Mungkin beliau pengen fokus menjadi menteri ke depan. Bisa saja beliau fokus mau ngurus keluarga. Banyak orang punya alasan begitu. Saya tahu kok banyak pejabat yang tidak mau menjadi pejabat. Ya, itu punya pilihan-pilihan masing-masing yang kita nggak tahu, Bar. Ya, banyak hal yang ini bukan cara Pak Airlangga aja ya, kemungkinan ya. Begitu banyak kemungkinan. Ada misalnya fokus ke keluarga, fokus kepada pemerintahan, apakah fokus ke kesehatan, fokus kepada kita semua punya alasan. Dan nggak usah semua juga orang tahu alasannya. Artinya Marwar Sirait membantah bahwa tidak ada urusan istana di sini. Pasti. Kalau kemudian setelah nantinya pada saat tanggal 20 nantinya ya. Ini pada saat kita ngambil gambar ini belum tanggal 20 nih. 20 apa? 20 Agustus nantinya akan Munaslup. Oh iya. Ternyata memang apakah Pak Jokowi secara langsung ada di situ dalam posisi apalah gitu kan, atau dengan orang-orangnya, katakanlah Bahlil yang disebut, itu pun tidak bisa dianggap sebagai bagian siapa yang dari... bukan orang yang dekat sama Pak Jokowi, calon ketua umum Golkar pengganti Airlangga? Sebut siapa? Ya kau sebut. Bahlil. Dekat. Siapa lagi? Agus Gumiwang. Dekat menterinya. Oke. Siapa lagi? Siapa kau yang bicara? Pasti dekat lah, Bro. Ya makanya dekat. Kan tidak mungkin kan dia cawe-cawe masuk ke Golkar misalnya, siapapun orang itu mau jadi apa ya, makanya dekat semua kan. Siapa lagi? Bamsud dekat. Iya, oke. Semua dekat. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ya semua hubungannya dekat seperti Pak Airlangga ke Pak Jokowi. Pak Jokowi ini yang nggak dekat aja jadi dekat. Mau contoh? Lawannya 2 kali namanya Prabowo. 2 kali bertarung waktu Pilpres 2014-19. Ya, 2019 itu kan namanya langkah strategis dan bijak. Makanya ini Pak Jokowi ini orang yang diberkati. Dia bagaimana mengajak Prabowo lawannya menjadi bagian dari pemerintahan. Dikasih menteri pertahanan, bukan menteri yang nggak jelas, Bar. Triumvirat tuh kalau ada apa-apa Menlu, Mendagri sama menteri pertahanan. Saya rasa belum pernah ada sejarahnya di Indonesia kayak begitu.
Jadi jangan pikir kita, ya makanya dia jadi pemimpin. Karena dia logika dia, cara berpikir dia itu jauh di atas politisi. Kalau politisi bisa kayak begitu, harusnya sudah jadi contoh sebelum-sebelumnya. Nggak ada contoh begitu kok. Kita kan bukan baru sekali ini aja ada Pilpres. Kenapa baru Jokowi yang bisa merangkul Prabowo kayak begini? Merangkul Pak Prabowo itu bahkan sebenarnya itu orang yang menganggap itu sebuah kebesaran jiwa ya. Ya, mungkin kau nggak setuju. Kau juga kan mendukung Jokowi juga kan? Iya. Kau belum tentu setuju kan? Di dulu itu aku Ya, tidak nggak setuju kan? Iya. Kenapa kau nggak setuju? Banyak macam pertimbangan. Pak. Apa? Sebut satu. Salah satunya adalah dari setidaknya pada buku yang saya baca Apa? bahwa seharusnya karakter dalam pemerintahan itu ada dua, Apa? pemerintah dan oposan. Kita berpikir waktu itu Pak Prabowo akan menjadi counterpartnya Pak Jokowi menjaga demokrasi. Sesimpel itu sebenarnya. Oke. Sekarang kalau mau baca datanya, Bar, coba lihat, kamu semua kenal lah para survei hebat. Ada orang yang nggak setuju kayak kamu pada saat Jokowi merangkul Prabowo. Coba baca data-data tahun itu, karena langkah-langkah itu juga kita uji. Sebelum melakukan langkah itu, kalau Jokowi merangkul Prabowo seperti apa? Dan sudah dirangkul seperti apa? Saya terima, Bar. Bahkan Jokowi bilang sama saya, Oh iya, sebentar, bisa nggak? Sebagian pendukung dia nggak setuju. Kok merangkul lawan? Kalau udah tahu begini, ngapain kita mesti pemilu? Banyak pendapat begitu. Yang kedua, ya kan, Pak Prabowo cerita sama saya, sebagian pendukung saya menganggap saya pengkhianat. Kok bergabung sama Jokowi? Ya. Tapi percaya Akbar, ada yang kayak begitu. Ada yang nggak setuju Jokowi bersama Prabowo bersatu, ya. Tetapi jauh lebih banyak yang setuju. Jadi saya mau mengatakan data yang benar. Kita kan diskusi mesti berkualitas nih, pakai data. Silakan diuji. Pertanyaannya ya, apakah Anda setuju waktu itu ya, kira-kira 5 tahun lalu? Jauh lebih banyak yang setuju mereka bersatu. Karena bangsa ini pada dasarnya ingin pemimpinnya rukun, yang tidak pidato-pidato ya. Banyak orang pidato-pidato, rukun bersatu, tapi kerjanya mengajakin berantem terus. Ya, logika yang dipakai oleh Pak Jokowi waktu itu adalah menghindari keretakan bangsa. Benar nggak langkah itu? Oh iya. Makanya kan saya bilang waktu itu logika dan argumentasi itu kita terima. Tapi kan kita bukan tujuannya. Iya. Karena tujuannya itu tidak basa-basi, Bar. Jadi saya harus katakan dia punya langkah intuisi itu memang sebagai negarawan, pemimpin itu jauh di atas politisi biasa. Ya itu caranya. Ya. Oke. Saya harus fokus nih pada diskusi kita. Tadi kan kita bicara tentang Golkar ya. Oke. Ya. Yang soal ini udah beres ya? Iya, kita anggaplah topik lain. Oke. Ini masih gimana tuduhan Jokowi itu cawe-cawe atau apa? Aku mau jawab semua. Tenang. Saya yang arahkan. Aku mau kasih satu ya. Tadi ada yang tapera ya. Tapera baca ya. Apa itu? Tadi ada tapera yang dibatalkan. Nah ini. Ya. Ini juga bentuk ya. Ini satu kebijakan pemerintah yang tadi mau dilakukan. Ya. Bagaimana? Tapi akhirnya dibatalkan. Bagus. Mendengar aspirasi rakyat. Iya. Nah. Bagus itu kan? bagus itu. Nah, itu bagus. Jadi kalau memang ada aspirasi rakyat, sebuah kebijakan itu kan didengar. Pak Jokowi itu selalu mendengar. Kalau dia nggak mendengar, Bar, pasti dilanjutkan. Tapi kenapa pada banyak isu itu tampaknya beliau itu tidak peduli? Contoh. Itu yang tadi tidak pernah satupun bahasa yang keluar menyangkut tentang gugatannya seperti yang kita awal pembicaraan tadi tentang dinasti, tentang oligarki dan segala macam. Kita pengen mendengar itu sebenarnya. Sorry ya, Bar. Hari ini Bobi ya itu surveinya paling tinggi di Sumatera Utara. Kalau dia nggak bagus jadi wali kota, dia pasti kalah. Bilang aja dinasti. Mentang-mentang mantunya Jokowi, ya kan mau jadi gubernur Sumatera Utara. Emang enak aja. Saya yakin dengan data yang kami miliki, dengan persiapan yang kami miliki ya, Bobi akan jadi gubernur Sumatera Utara. Dulu juga begitu. Saya baru dari Solo tuh sama keluarga saya. Seminggu saya di Solo. Saya melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Mas Gibran selama 1 minggu saya lihat di sana bagaimana pertumbuhan ekonomi kerakyatan, pasar berubah, jalan, stadion, olahraga, kesenian. Saya lihat dengan mata kepala sendiri, Bar. Benar. Jadi, ayo dong, kita juga memang nggak bisa semuanya sama. Ini kan demokrasi. Jokowi ngomong apa aja, bikin apa aja, paling benar sekalipun. Ya pasti adalah 15% orang kurang lebih yang nggak happy. Ya memang udah nggak aja gitu. Mudah-mudahan kau nggak termasuk yang begitu. Tentang?
Ya artinya Jokowi bikin apapun, pokoknya udah nggak suka aja. Oh enggak dong. Kan, nah berarti nggak kan? Enggak dong. Tapi ada juga yang bagian. Ya. Nah, Di Akbar forum setuju saya nggak? Ada yang begitu, ada setuju kan? Ada juga. Nah setuju gitu. ada yang begitu. Kami Masa kita kalah sama orang 15% begitu? setidaknya kan kita Nggak juga bisa terlibat bos kan waktu di tim transisi kan. Bagaimana program yang namanya infrastruktur itu, menurut kami di sini itu adalah pencapaian yang luar biasa. Seharusnya kan dilakukan dari banyak masa Kau kan sebelumnya. terlibat membantu itu. Iya. Nah, oke, saya fokuskan. Ya, cuma ya tadi kan ada cerita sedikit kan. Iya. Ya kan? Benar kan, Jokowi kan sayang sama kau. Tapi kan masalahnya partai kau tidak mengusulkan kau. Kan itu aja. Betul kan? Sayangnya kita nggak bisa potong begini karena di sini nggak boleh ada yang dipotong. Iya kan itu aja masalahnya kan. Loh, saya harus itu masalahnya masalah selera Akbar, Iya, ya kan? iya. Jadi kau jangan salahkan Jokowi. Ya kan? Jadi bukan salahkan Jokowi. Bro, saya tidak menyalahkan Jokowi bukan karena itu loh. Oh iya, ini objektif forum, kan? Iya. Ya, Ini forum ini Emang adalah kau bisa jadi tim transisi kalau Jokowi nggak percaya sama kamu? Iya. Ya, jujur aja, bisa nggak? Saya pewawancara, Ra. Ya, oke. Ini kan katanya kesepakatnya 2 arah. Ini 2 arah, tetapi kan jangan bawa ke situ. Itu sudah menjadi personal ceritanya lu gimana sih lu? Kau punya cerita yang menarik. Iya. Aku membantu publik mendengar bahwa Akbar ini bukan hanya jago mengorek cerita orang, tapi cerita tentang dia juga banyak yang bagus, yang orang juga perlu tahu. Gue nyesel cerita itu. Itu bagus kan? Oke, sekarang kita tinggalkan Golkar. Oke, nah masih berhubungan dengan bagaimana Karena aku kemudian tanya satu. Sekarang kalau Golkar nanti minta Jokowi jadi ketua umum, jadi ketua pembina, atau Mas Gibran begitu, terus jadi tuduhannya yang menurun Erlangga menurun dia, itu yang tadi saya tanyakan, bro. atau itu karena cerdasnya Golkar? Oke, itu sebagai skenario partai oke lah atas pada orang dengan jabatan dan tingkat ketertiban yang luar biasa. Tapi boleh dong orang berpikir menghubungkan itu, bro. Siapa bilang nggak boleh? Makanya saya bilang 15% itu ini Jokowi bikin apa, Prabowo bikin apa, Gibran apa, salah aja semua. Kan tadi saya bilang kau bagian itu enggak, ya bagus. Oke, kita teruskan diskusinya, bro. Saya udah siapin catatan nih. Oke, tadi Golkar ya. Nah, narasi kemudian berkembang bahwa Pak Jokowi mau tidak mau harus memiliki kekuatan politik, terutama ketika lengser nantinya. Emang dia nggak punya kekuatan politik sekarang? Nah ini, saya teruskan dulu. Logika yang dibangun di publik itu ada bahwa ada banyak problem yang dimana kemudian kalau beliau tidak memiliki kekuatan politiknya nantinya itu bisa menjadi rumit situasinya bagi beliau. Maka Golkar harus diambil. Belum. Itu pikiran siapa? Oh banyak, makanya coba lu bisa baca di berbagai media, bro. Itu tuduhan. Ya, tuduhan. Nah, Tuduhan. Kalau mau begitu kenapa baru sekarang? Kenapa nggak dari dulu aja? Dan dia bisa jalanin 9 tahun 9 bulan tanpa menjadi ketua umum partai, baik-baik aja sama partai. Di DPR aman-aman aja. ya. Nggak. Jadi saya juga mau mengatakan logika dan fakta. Kalau saya pakai fakta loh. Apa 10 tahun di DPR ada apalah mengganggu Jokowi? Nggak ada kan? Beda dengan kita dulu kan. Iya. Ada pansus senturi segala macam. Padahal waktu itu Pak SBY adalah pemerintah. Lagi kuat-kuatnya lagi. Demokrat menang. Ketua DPR adalah Pak Marzuki Ali. Lo ketua DPR sekarang PDI Perjuangan kok bagaimana? Aman-aman aja. Oke. Iya, kau mau bantah omongan saya enggak kan? Bukan. Itu logikanya ke situ. Ya sudah. Jadi bahwa dia Dan tanpa dia menjadi ketua umum partai ya. dia membutuhkan kekuatan itu. 2-3 hari ini narasi yang berkembang itu luar biasa. Salah satunya adalah pidato Bu Mega dan pernyataan dari Mas Hasto bahwa ada upaya untuk mengambil alih PDIP dan kemudian gagal, maka kemudian larilah ke Golkar. Ini kan menjadi apa ya? Kita merasa ini apa sih sebenarnya informasi seperti ini? Saya rasa saya dengar kok ya. Kalau ada Pak Jokowi tidak ada pikiran untuk mengambil alih partai manapun. Pasti itu. Tapi logikanya mesti dibalik. Jangan-jangan partai yang membutuhkan Jokowi. Karena kepercayaan publik kepada partai rendah. Kepercayaan publik kepada Jokowi tinggi sekali. Kepercayaan politik ke DPR, masyarakat kepada DPR rendah. Tapi ke Jokowi tinggi sekali. Bro. Jadi jangan dibalik-balik, Pak. Siapa butuh siapa nih? Ya, kalau itu sih clear.
Nah jadi kalau udah clear apa lagi? Enggak, saya kan harus memediasi pikiran publik, bro. Maksud saya jadi publik kan juga harus diedukasi. Ya, oke, ini bagian ini jawabanmu ini tidak dipotong, Ra. Iya. Termasuk yang tadi kan, iya. bagaimana Pak Jokowi sayang dan percaya sama kau kan? Iya. Cuma masalahnya partai kau tidak mengusulkan kan, begitu aja. Iya.